Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir rahi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Mahdub Bastul Birri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Bang Suprayugi wa Syekh Imam Supramu wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Sadari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi ummi Hajasakona binti Ahmadi wa abi Haji Muslim bin Arsan wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taflisi wal hijri. Niku nggih. Bab taflisi ay hadza utawi ki kubab nerangaken tentang taflis. Taflis itu adalah pailit atau bangkrut. Wal hijri lan tercegah untuk mentasarufkan harta benda, untuk menggunakan harta benda. Jadi taflis itu adalah orang yang bangkrut, orang yang pailit. Sementara wal hijri itu adalah orang yang tidak diperkenankan untuk menjual belikan atau memanfaatkan harta bendanya. Wa Nabi Bakar ibni Abdurrahman saking Abi Bakar bin Abdurrahman an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ketika sapa Abu Hurairah, sami'na midhangeten kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa Rasulullah, ngendikane Rasulullah, man adraka malahu bi'ainihi inda rajulin qad aflasa fa wa haqqu bihi min ghairihi. Man utai sapane wa iku adraka iku nemoni sapa man malahu ing harta benda si man bi ainihi kelawan kahanane si harta benda. Man utai sapane ku adraka nemoni sapa man malahu ing harta benda man bi ainihi kelawan keadaane atau kahanane harta benda si man. Ing darajulin ana ing seorang laki-laki atau ing seseorang qad aflasa kang teman-teman bangkrut sapa rajul, fa huwa maqata man iku haqqu luwe utama bi kelawan mal min sangke kata benda min ghairi sang saliyane si siman. Muttafaqun alaihi ay hadza utai hadis iku muttafaqun disepakati apa ali hadis. Wa rawalan ceritaan hadis sapa Abu Dawud wa Malik Imam Malik min riwayat Abi Bakar sang riwayat Abi Bakar bin Abdurrahman mursalan hali hadis mursan bilafdi dengan lafat ayyuma rajulin utai ndine wong lanang ba'a iku adol sapa man mataan ing harta benda fa aflasa mongko doli bangkur sapa alladzi wong ibta'ahu kang tuku sapa alladzi ing mata walam yaqdi lan ora iso nyaur sapa alladzi wong ba'ahu kang adol sapa alladzi ing mata samanan ing sesuatu itu ngergo fa wajada mongko doli nemu sapa alladzi mata'ahu ing harta bendane siladi bi'aini kelawan keadaan si mata fawa moko teladi iku hakku fawa moko tawi ladi wong yang menjual tadi iku hakku luwe berhak wi kelawan mata fa mata moko yen to mati sapa al mustari wong kang tuku fa sahibul matai mongko utawi wong andene harta benda iku uswatul ghurama iku luwe pantese wong kang utang kan itu. Jadi orang yang ketika orang yang menjual itu meninggal, ya orang yang membeli meninggal, maka yang berhak itu adalah orang yang punya harta benda sebelumnya. Jadi gini, ini konteksnya seperti ini. Kalau ada seseorang itu menjual sesuatu kan itu, dan oleh pembelinya tidak langsung dibeli, dalam waktu yang relatif pada waktu tertentu,
ternyata yang pembelinya itu bangkrut, dia sudah tidak punya uang untuk membayari itu kan itu, maka harta benda itu boleh ditarik kembali oleh orang yang menjual kan itu, boleh ditarik kembali. Sepanjang apa tadi? Sepanjang memang pembelinya itu sama sekali belum membayarkan itu. Bagaimana kalau sudah sebagian membayar? Ya tentu sebagian dari harga yang dibayar itu harus dibelikan kepada beli kan itu. Selebihnya bisa ditarik kepada penjual kan itu. Jadi ini konteksnya adalah orang bangkrut seperti itu. Artinya bahwa pembelinya itu bangkrut ya. Pembelinya sudah tidak punya harta, tidak punya uang yang mencukupi untuk membayari ya sesuatu yang dia beli kan itu. Ngoten. Wa wasallahu lan mau salakun hadis sebal baika membagi wa dha'afa lan dha'ifaken ing hadis tabaan krana manut li Abi Dawud bareng Abu Dawud. Warwani ta hadis sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayat Umar bin Khaldah sang riwayat Umar bin Khaldah. Qala ngendika sapa Umar bin Khaldah, ataina Abu Hurairah ataina kan kita sapa ataina kan kita Abu Hurairah ing Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahibin ing dalam sertane kanca lanang kita qad aflasa kang tau-tau bangkrut sapa sahib. Jadi konteksnya ini semestinya adalah waktu itu Umar bin Khaldah itu membawa seorang teman, yang teman itu telah jatuh pailit kan itu, telah bangkrut. Sowan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqala maka nuli matur maka ngendika sapa Abu Hurairah la aqdiyanna fikum biqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la aqdiyanna yakti nyaur temen sira temen ingsun fikum dan sira kabeh biqada'i Rasulillah sallallahu kelawan oleh nyauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten ngendika Rasulullah man oleh berikan keputusan nggih. Man saya iku aflasa, iku utang sama man, au mata otomatis sama man, fa wajada mongko nemu sapa rajulun seseorang mata ahu ing harta bendane si man. Bi aini kan keadaane si harta benda, fa wa mongko te rajul iku haqqu luwe utama bi kelawan mata. Jadi sama dengan yang tadi kan itu. Jadi ada seseorang yang namanya siapa tadi? Umar bin Khaldah itu membawa seorang teman yang bangkrut itu memberitahukan, kalau temanku ini telah membeli sesuatu tapi belum membayarnya dan ternyata jatuh bangkrut kan itu. Dan sama yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu juga menyampaikan bahwa Rasulullah itu pernah memberikan satu ketetapan terkait dengan itu, yaitu apa? Orang yang menjual itu bisa menarik kembali sesuatu yang dia jual. Hadis yang kedua, Ba'an Amr bin Syarid, sang Amr bin Syarid, an Abi sang bapak Amr, ya rupane Syarid itu, radhiyallahu anhu, qala ketika sapa bapak Amr, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layul wajiti utawi wong ngendeni nyaur utang. Jadi ada orang yang punya, dia berhutang. Dia semestinya sudah mempunyai uang untuk digunakan mengembalikan. Tetapi ternyata dia tidak mau, dia menahan. Mau dia putar duluan itu. Orang yang seperti itu kata Rasulullah iku yuhillu ngalalaken sapa walil wajid iku irdahu ing kawirangane ing kewibawaane si layul wajid wa uqubatahu lan ing patatrapen utawa diberi ketetapan atau dihukumi layul walid kan itu. Rawanya hadis sapa Abu Dawud Imam Dawud dan Imam Nasa'i wa alaqalan gantongaken ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa sahah lan yuhaun hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Jadi ini kalau kita melihat hadis ini maka menurut Ibnu Hibban hadis ini sahih. Sementara kalau menurut Imam Bukhari hadis ini adalah hadis ta'liq dan seterusnya kan itu. Jadi seperti itu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang itu kalau punya hutang dan dia sudah mempunyai satu harta yang digunakan untuk mengembalikan dan ternyata dia tidak mau mengembalikan, maka dia bisa dibikin malu kan itu. Bagaimana cara membuat malu? Ya dia tarik. Jadi orang yang memberikan hutang itu menarik harta yang dimiliki oleh orang yang hutang itu yang dia semestinya tidak mau mengembalikan kan itu. Dan tidak sekedar hanya itu, dia bisa dihukum kan itu. Dia bisa dihukum. Gara-gara apa? Dia sudah punya harta untuk mengembalikan tetapi dia tidak mau mengembalikan kan itu. Ya kenapa seperti ini? Karena memang dalam konteks Islam itu kan orang yang hutang dan sudah punya oleh Allah sudah dikasih
Dikasih rezeki untuk mengembalikan ya cepat-cepat aja dikembalikan kan itu. Jangan malah nantilah nanti. Kalau nanti itu ya apalagi harus mikirin tak putar dulu biar dapat keuntungan lebih dan seterusnya kan itu. Semestinya kalau kita bertransaksi itu bayangkan saudara itu sedang bertransaksi dengan Allah kan itu. Kalau saudara sudah dikasih harta yang untuk mengembalikan, cepat aja kembalikan kan itu. Karena pada dasarnya rezeki Allah itu jalannya ada banyak rezekinya Allah kan itu. Jangan kita berpendapat hanya itu kan itu ya. Hanya itu kan itu. Jadi seperti itu. Ya, memang ada orang itu yang tidak terlalu kerasan kalau punya hutang. Kalau sudah punya uang cepat-cepat aja dibayar. Tapi ada juga yang enggak kan itu. Nantilah kan itu. Yang senangannya nanti itu semestinya bisa dibikin malu kan itu. Dengan ditarik itu ya walaupun tentu tidak perlu menggunakan debt collector kan itu. Yang galak-galak itu ya. Jadi tarik aja diambil sesuatu yang dihutang itu kan itu. Wan Said Al-Khudri wa Abi Said Al-Khudri sang Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngerti sama Abu Said usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibtaha usibaten kenani bilahi. Jadi mendapat satu musibah sama seorang laki-laki fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi thimari ibtaaha ing dalam pira-pira buahe kang dituku sapa rajul kang tuku sapa rajul ing harta benda itu fakathura mongko dadi akeh apa denuhu utangi si rajul faqala mongko nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu pada sedekah sira kabeh alaihi ngatasi rajul wa fatasaddaq mongko nuli sedekah sapa nasu menungso alaihi ngatasi rajul tetapi walam yablugh lan ora temu apa dalika mengkono-mengkono sesuatu yang sedekahan itu wa fa'adainihi ingkang kanggo nyauri utangi si rajul. Faqala maka nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuromaihi maring pira-pira kang utangi si rajul. Napa ngendikane rajul Nabi khudu padha ngalapa sira kabeh maing barang ing harta benda wajatum kang nemoni sira kabeh walai salan ora ana iku lakum kabeh illa dzalika kecuali mengkono-mengkono mawajatum niku rawan itu hadis sapa muslimun imam muslim. Jadi ini kalau menggunakan cara Rasulullah itu kalau kita tahu ada saudara kita, ada teman kita, ada sahabat kita yang ternyata mempunyai hutang. Ini konteksnya kan dia itu membeli sesuatu. Tetapi buah-buahan yang dibeli itu ternyata kena penyakit. Dan akhirnya apa? Dia rugi besar. Utangnya banyak kan itu. Ketika mendapatkan orang seperti ini konteksnya kan namanya al-muflis itu loh, orang yang bangkrut itu. Dan akhirnya Rasulullah itu meminta kepada para sahabat untuk memberikan sedekah kepada laki-laki yang bangkrut itu, yang pailit itu. Hai sahabatku, ini ada sahabatku juga yang dia itu membeli buah-buahan, ternyata buah-buahnya kena penyakit sehingga dia merugi banyak, dia banyak utang kan itu. Silakan dikasih sedekah itu. Dan akhirnya orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah juga memberi sedekah, tetapi ternyata sedekah dari beberapa sahabat Rasulullah itu masih belum bisa mencukupi untuk digunakan membayar hutangnya. Nah, dalam keadaan seperti itu akhirnya Rasulullah itu memanggil orang-orang yang menghutangi laki-laki yang sedang bangkrut itu. Apa katanya? Wahai sahabatku yang baik hati, mungkin begitu kan. Saudara kan telah berbaik hati untuk memberikan hutang kepada seorang laki-laki ini. Dan laki-laki ini sudah mendapatkan banyak sedekah untuk membayari hutang sampean itu, tapi ternyata belum cukup. Oleh karena itu, apa saran Rasulullah? Wahai saudaraku yang baik yang telah menghutangi itu, silakan Anda ambil. Silakan Anda ambil harta benda yang bisa saudara ambil apa yang ada di laki-laki yang sedang punya masalah hutang itu. Jadi suruh mengambil apa yang ada kan itu. Makanya biasanya kan gitu kan kalau ada masalah-masalah perdata misalkan. Kalau dulu yang banyak apa? Arisan. Arisan itu. Ternyata arisan bodong kan itu ya. Atau investasi bodong. Sudah kadung invest katanya, ini nanti kalau sudah masuk bulan ketiga saudara mendapatkan keuntungan, margin keuntungannya misalkan 30%. Ya ini biasanya yang banyak tertarik itu siapa? Ibu-ibu kan itu. Ibu-ibu yang punya duit itu. Akhirnya ternyata dibohongi kan itu.
Begitu ngerti dibohongi, ya orang itu bisa menarik dengan paksa apa saja yang ada di rumahnya atau di kantornya orang itu. Dulu kan ada itu, siapa itu dulu yang senengannya pakaiannya sangat syar'i, terus dia menjadi apa? Dia menjadi perias model. Wah itu. Ternyata bohong-bohongan, dia dibohongi kan itu. Waktu itu umroh istilahnya, umroh. Umroh dengan biaya murah kan itu. Waktu itu berapa? 15 juta. Oh, orang yang tertarik banyak daftar umroh. Sampai ribuan. Ternyata dibohongi kan itu. Jadi memang kalau saudara itu ingin membohongi orang dan ingin dengan sedemikian gampang orang itu terbohongi, gimana cara? Bohongilah dengan cara agama kan itu. Dengan cara agama. Jadi dikasih embel, dikasih iming-iming pahala. Orang umroh itu kan sedang beribadah kan itu. Sudah ibadah murah, fasilitasnya memuaskan, ya sekali dua kali gitu, sehingga orang tertarik banyak, ngerti-ngerti setelah itu dibohongi. Sekarang kan banyak orang itu berbohong atas nama agama, itu kan banyak kan itu, atas nama agama. Ya termasuk godaan orang yang punya pesantren juga sama kan itu. Kadang-kadang orang punya pesantren itu kan dia tergoda untuk apa, membuat brosur, membuat proposal ya, membuat proposal dikirim ke sana ke sini. Kalau itu tidak cukup dia posting melalui Facebook kan itu. Jadi ini saudara adalah dipilih oleh Allah kan itu untuk ini dan seterusnya kan. Nah, kalau memang sumbangan-sumbangan itu betul-betul dimanfaatkan tidak masalah, itu memang cara yang baik kan itu. Memberi peluang kepada banyak orang untuk mendapatkan pahala melalui pesantren itu. Tetapi kalau ternyata orang yang memanage itu ternyata berbohong, sumbangan yang masuk sedemikian banyak, karena seringkali sumbangan itu kan tanpa diaudit oleh siapapun kan itu. Jadi seakan-akan dia biaya sendiri, padahal sebenarnya enggak, dari banyak orang. Jadi itu namanya berjualan agama kan itu ya. Berjualan agama. Dan sekarang itu kayaknya banyak orang-orang yang berjualan agama seperti ini banyak gitu. Mungkin. Ya saya harap jangan sampai seperti itulah kan. Sama harus yakin rezekinya Allah yang halal itu banyak. Ngoten nggih. Nggih. Kita teruskan wa an Nabi Bakka sang Abu Ka'ab bin Malik kan dari Malik an Nabi sang bapak si Abu Ka'ab rupane ya Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku hajara iku nyegah sapa Rasulullah atau melarang sapa Rasulullah ala Mu'adz ing atase Mu'adz malahu ing harta bendane si Mu'adz. Wa ba'alan adol sapa jeung Nabi ing mal fidaini ing dalam hutang kana kang ana sapa Mu'adz iku alahi ing atase kana kang ana apa dain iku alahi ing atase Mu'adz. Jadi Rasulullah itu pernah dilarang Mu'adz bin Jabal untuk apa? Untuk memanfaatkan harta bendanya, untuk menjual harta bendanya, dan akhirnya harta benda itu oleh Rasulullah dijual. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membayar hutang-hutangnya Mu'adz bin Jabal itu kan itu. Itu boleh. Rawanya tahdits sapa Darqutni wa sahahnya hadits sapa Hakim Imam Hakim. Wa akhrajna taqan hadits sapa Abu Dawud dan mursalan hali hadis mursal. Wa rajjahalan lan ngunggulaken sapa Abu Dawud irsalahu ing kemursalane si hadis niki. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngutus sapa Ibnu Umar uritu den pentokaken atau dihadapkan sapa ingsun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya itu dihadapkan, saya itu ya dihadapkan artinya diajak sowan lah yang enak tuh. Uritu diajak sowan sapa ingsun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat Nabi Muhammad sallam yauma Uhud ing dalam dina Uhud. Wa ana ingsun iku ibnu arba asyrata iku seorang anak laki-laki yang berumur 14 tahun. Apane sanatan tahun itu. Tapi walam yujizni lan orang menangaken atau orang mengizinkan sapa Nabi ingsun. Wa uritu lan dan sawanaken ingsun melih alai ngatasé Nabi yaumal khandaq dalam dina khandaq. Wa ana ingsun iku ibnu khamsa asyrata iku anak laki-laki yang berumur 15 tahun apane sanatan tahun fa ajazani mongkon menangaken mongkon memperkenankan sapa jeneng Nabi ning ingsun. Itu artinya bahwa seseorang itu belum menjadi orang yang mukallaf, belum orang yang bisa mempertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri kecuali yang bersangkutan itu sudah balik. Gitu. Dan ini konteksnya waktu itu Ibnu Umar itu berkeinginan untuk ikut perang jihad fisabilillah
Ketika kapan? Ketika terjadi perang Uhud. Waktu itu dia masih berumur 14 tahun. Wah ini. Jadi anak-anak zaman Rasulullah itu umur 14 tahun sudah semangatnya membara untuk ikut jihad fisabilillah. Taruhannya nyawa kan itu. Kalau anak sekarang umur 14 tahun ngapain? Main game. Ya, besar main game-nya kan itu. Seperti yang ada di Jombang itu, ada anak yang pinter yang bisa membuat akun untuk game-game online kan itu. Terus akhirnya temannya itu ada yang tertarik untuk mempunyai akun game online, terus membayar uang kalau tidak salah 200.000 lah itu sebagai jasa untuk membuatkan akun. Ternyata ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu nggak dibuat-buatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak yang pandai yang bisa membuatkan akun game online itu akhirnya diajak untuk bermain-main sampai ke pinggir hutan dan akhirnya dibunuh. Gara-gara apa? Uang 200.000 kan itu. Jadi sekarang seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena dia biasanya bermain game online yang dalam game itu adalah penuh dengan kekerasan. Kayak dulu apa? Smackdown. Smackdown. Dulu ada anak yang di Smackdown kan itu. Smackdown dibanting dia itu. Makanya pertunjukan itu ya yang sekarang itu yang menjadi idol itu yang ada di TV kan. Yang menjadi idol itu. Yang menjadi idol sekarang bukan gurunya kan itu. Bukan guru ngajinya. Siapa yang menjadi idol itu? Artis yang ada di TV. Kalau tontonan di TV itu penuh kekerasan, ya gampang itu nanti bisa mentransmisikan kekerasan kepada masyarakat. Nah ini Ibnu Umar itu ketika berumur 14 tahun menghadap kepada Rasulullah untuk diperkenankan ikut perang Uhud ternyata ditolak. Tetapi ketika terjadi perang Khandaq itu istilah lainnya perang apa? Perang Ahzab ya, perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Khandaq? Karena waktu itu Salman Al-Farisi mengusulkan agar kota Madinah itu dilingkari dengan parit sehingga sekutu itu kafir-kafir Quraisy bekerja sama dengan pembesar-pembesar dari Romawi dan seterusnya kan itu untuk bersama-sama menghancurkan Islam dan akhirnya tidak bisa gara-gara apa? Sudah dibuatkan parit. Yang luar biasa itu dalam sejarah pembuatan parit itu kalau tidak salah hanya berjalan 7 hari. Ketika ada batu-batu besar yang sahabat Rasulullah tidak ada bisa memecahkan, diserahkan kepada Rasulullah untuk memecahkan itu. Enggak tahu dibacakan apa itu. Mungkin dibacakan wa idza batastum jabbarin. Nah, ya jadi itu. Lah, ketika terjadi perang Khandaq itulah Ibnu Umar waktu itu berumur 15 tahun dan diperkenankan untuk ikut perang. Nah, dalam konteks ini semestinya orang itu belum boleh bertransaksi, jual beli dan seterusnya, utang piutang dan seterusnya kalau anak itu ternyata belum balik kan gitu. Nah, kalau di Indonesia tidak menggunakan istilah balik tapi menggunakan istilah dewasa. Dewasa umur berapa? Dewasa itu umur 16 tahun kan itu. Sama dengan bahwa seorang wanita tidak boleh nikah sebelum melewati umur 16 tahun. Sekarang katanya mau dinaikkan, nggak tahu sekarang berapa kan itu. Kalau nanti ada orang yang nikah ternyata usianya belum kurang dari atau 16 tahun, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan, mendapatkan izin dari pengadilan untuk nikah kan itu. Dulu kan ada di mana itu? Di Sulawesi itu. Jadi wanitanya umur 14 tahun, laki-lakinya umur 12 tahun nikah. Ini hebat lah itu. Viral, tapi waktu itu nggak bisa diteruskan kan itu karena dipaksa untuk dicerai kan itu. Karena apa nikahnya memang ya nikah siri ya. Nikah siri itu nikah di bawah tangan kan itu ya. Nikah di bawah tangan itu gimana? Nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Secara Islam sah atau tidak ya? Menurut Islam sah kan itu. Tetapi kalau menggunakan hukum positif tidak sah. Jadi gini, kompilasi hukum Islam itu mementingkan yang namanya syadu dari'ah. Syadu dari'ah itu sesuatu yang dimungkinkan mendatangkan madarat. Itu betul-betul harus ditutup. Itu namanya syadu dari'ah. Itulah sebabnya kenapa pernikahan itu kalau tidak diucapkan dicatatkan di pengadilan itu tidak dianggap sah. Kenapa seperti itu? Kalau orang itu yang penting ada wali, ada saksi, ada akad ijab dan qabul sudah dianggap sah. Nanti orang bisa nikah di mana-mana kan itu kan, nikah di mana-mana. Termasuk menurut
kompilasi hukum Islam itu bahwa perceraian itu tidak dianggap sah kalau tidak diucapkan di depan pengadilan. Jadi di pengadilan, di depan hakim itu tidak dianggap sah kan itu. Padahal menurut hukum fikih itu kan yang namanya perceraian itu baik sungguh-sungguh maupun guyonan itu sepanjang niatnya cerai ya cerai kan itu. Misalkan ada seorang suami yang ngomong, sudahlah pulanglah saudara ke rumah ayah dan ibumu kan itu. Itu bisa menjadi kinayah itu sebuah perceraian kan itu. Kan repot kalau ngomong seperti langsung jatuh cerai, jatuh talak, betapa tidak berharganya wanita itu kan itu. Makanya akhirnya kompilasi hukum Islam itu mensyaratkan bahwa proses talak itu baru sah ketika satu ucapan talak itu diucapkan di depan hakim, di pengadilan, di depan sidang pengadilan. Nah, seperti itu menggunakan dalil yang namanya syahdu dari'ah. Syahdu dari'ah itu seperti itu kan itu. Jadi hal-hal yang dimungkinkan merugikan orang ya itu harus ditutup rapat-rapat, jangan dikasih kesempatan. Ngaten. Nggih. Itu terus muttafaqun alaih wa fi riwayat lan satu riwayat lil Baihaqi Imam Baihaqi walam yujizni lan orang menangangan lan orang mengizinkan sapa Nabi ing ingsun walam yarani lan ora weruh sapa jenengan ingsun balag tu ing balik ingsun kan itu wasahanya hanggat sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Jadi artinya bahwa Rasul baru memperkenankan seseorang untuk ikut berperang atau transaksi jual beli atau lainnya itu menunggu ketika dia itu sudah balik. Wa Atiyah Al-Quradi, sing Atiyah Al-Quradi radhiyallahu anhu qala ngira sapa Atiyah. Uridna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah. Uridna den pentokaken dihadapkan sapa kita 'ala Nabi ing atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah ing dalam perang Bani Quraidah. Fakana mongko ana sapa man wong anbata kang tukul kang wis tukul wulu kempunge. Jadi ya kalau dalam konteks wulu kempung atau gini sudah keluar bulu-bulunya kan, berikutnya sudah keluar dan seterusnya itu seperti itu. Kutila mengko den pateni sapa man. Tetapi balam yumbit laman sapan lam yumbit kang durung tukul wulu kempunge mongko khala mongko den colaken sabilau ing dalane siman. Fakuntu mongko ana isun sapa mimas wong lam yumbit kang durung tukul wulu kempunge fa khalla mongko nulis colak nyengko sama Nabi sabiling dalan ingsun. Jadi ini juga sama. Orang itu ketika masih belum balik, ketika dia ikut berperang, itu dia tidak boleh dibunuh kan itu sebelum balik. Tetapi kalau sudah balik boleh. Ini terjadi ketika dalam perang Bani Quraidah kan itu. Perang Bani Quraidah itu satu pertempuran begitu selesai perang Ahzab atau perang Khandaq. Kenapa sampai terjadi perang Bani Quraidah itu? Karena waktu itu ketika Rasulullah itu masuk ke Madinah, kan akhirnya terjadi kesepakatan yang diabadikan dalam Piagam Madinah kan itu, diabadikan dalam Piagam Madinah. Salah satu isinya adalah seluruh penduduk Madinah itu, apapun agamanya, manakala salah satu suku itu mendapatkan ancaman dari musuh, maka seluruh penduduk Madinah harus bersama-sama menghadapi musuh dengan tidak mempedulikan agamanya apa. Ketika umat Islam mendapatkan ancaman dari sekutu, ternyata Bani Quraidah, ternyata orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu tidak mau ikut bersama menghadapi itu kan itu. Makanya ketika Rasulullah itu sudah sampai ke rumah sedang istirahat, didatangi malaikat Jibril. Padahal Rasulullah waktu itu rambutnya Rasulullah masih banyak dengan debunya kan itu, karena baru saja datang dari menghadapi musuh ya, jadi berjaga-jagalah untuk menghadapi musuh itu kan itu. Akhirnya malaikat Jibril datang dan memberitahukan bahwa suku orang Yahudi Bani Quraidah itu, suku Quraidah itu tidak ada satupun yang ikut keluar bersama-sama menghadapi musuh kan itu. Makanya akhirnya malaikat Jibril itu mendorong, memerintahkan Rasulullah untuk menyerang Bani Quraidah kan itu. Akhirnya Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat untuk bercepat-cepat sampai ke Bani Quraidah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan la yusalliyanna ahadun asra ila fi Bani Quraidah. Wahai sahabatku, Anda jangan sekali-kali sholat asar kecuali sampai ke Bani Quraidah. Wah itu
Jadi itu artinya bahwa Rasul itu minta agar para sahabat itu betul-betul cepat sampai ke Bani Quraidah itu kan itu. Dan betul akhirnya terjadi pertempuran. Ya, orang-orang yang usianya jadi terlihat ini sudah keluar bulu-bulunya, dia sudah balik itu bunuh. Kalau yang belum keluar dibiarkan karena dia belum balik. Jadi dalam Islam itu pertempuran, anak-anak tidak boleh dibunuh. Perempuan tidak boleh dibunuh kan itu. Jadi seperti itu. Enggak seperti yang ada di Suriah kan itu. Orang yang katanya ingin mendirikan khilafah. ISIS gitu ya. ISIS itu. Itu siapapun dibunuh itu. Padahal secara Islam tidak boleh. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Nah, waktu itu yang disampaikan siapa? Atiyah Al-Quradi itu memberitahukan, saya waktu itu untungnya belum balik sehingga saya tidak termasuk orang yang dibunuh kan. Ini kayaknya Atiyah Al-Quradi itu akhirnya masuk Islam kan itu, dan akhirnya dia bisa menjadi perawi kan itu. Seperti itu. Karena apa? Memang syarat perawi itu harus adil. Salah satu ciri adil itu adalah dia beragama Islam. Jadi kan syarat hadis sahih itu kan sanadnya mutasil. Yang kedua apa? Perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dhabit. Gabungan antara adil sama dhabit namanya thiqah. Terus yang keempat apa? Terhindar dari syadz, yang kelima terhindar dari ilat. Itu hadis sahih seperti itu. Nah, Atiyah Al-Quradi kan dia menceritakan yang terjadi ketika dia itu masih belum Islam, masih menjadi orang Yahudi kan itu. Sehingga ketika sudah menjadi Islam ya bolehlah dia menjadi meriwayatkan cerita yang dia alami. Rawajita hadis al-Bukhari 4 wa sahihnya hadis Sahih Ibnu Hibban wal Hakim Imam Hakim. Wa qala lang dikau Imam Hakim ala syarti syaikhaini, bahwa hadis ini memenuhi syarat kesahihan menurut Bukhari kalian Muslim. Nah, ngaten. Wa Amr bin Syuaib sang Amr bin Syuaib an Abi sangki bapak Amr bin Syuaib an jadi basangin baisi Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kalang disebut Nabi laya julu ora wenang limroati Atiyah kedua istrinya limroatin ya limroatin kedua seorang istri apa Atiyatun memberi illa bi idzni zaujiha coba kelawan izine bojone si imro'ah. Jadi seseorang wanita itu tidak diperkenankan untuk memberi sesuatu kepada orang lain, termasuk memberi sesuatu kepada keluarganya, kecuali apa? Dia mendapatkan izin dari suaminya. Wa fil lafdin la yajuzu lan ora wenang lil mar'atin kedue seorang istri apa amron perkara fi maliya ing dalem harta benan si mar'ah idza malakan alikan miliki sapa zaujuha apa suaminya si mar'ah itu ismataha ing sifat ngreksone si zaujha ing harta bendana niku. Rawan nyerita hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa ashabus sunan lan terwang duweni kitab sunan ila Tirmidzi jale Imam Tirmidzi wa sahahan hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim. Oke, yang terakhir. Wan Qabisah bin Muharik saing Qabisah bin Muharik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Qabisah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ngendika qala ngendika sapa Rasulullah innal mas'alata sunin jalo mengemis meminta-minta iku la tahillu ora halal apa masalah meminta illa li ahadi thalathatin kecuali untuk orang tiga ini. Jadi kalau ada orang yang tidak mempunyai salah satu dari keadaan orang tiga ini maka dia tidak diperkenankan meminta-minta. Apalagi yang meminta-minta itu pejabat minta anak buahnya, tidak boleh. Atau pejabat minta-minta kepada calon pegawainya juga tidak boleh kan itu. Jadi kan sekarang ini kan orang banyak tertarik untuk jadi pegawai apalagi pegawai negeri ya. Sehingga karena saking penginnya dia datangilah rumah pejabatnya, rumah bosnya itu didatangi. Bapak, saya pengen jadi pegawai negeri, tolonglah Pak diusahakan kan itu. Terus yang pejabatnya karena dia pengen uang, terus ngomong, saman wani piro. Wani piro. Akhirnya terjadi transaksi, ya ini namanya riswah, yang menyuap haram, yang menyuap dilaknat, yang disuap dilaknat, yang menjadi perantara antara penyuap dan yang disuap itu sama-sama dilaknat. Jadi orang tidak boleh, itu namanya gratifikasi kan itu. Korupsi tidak boleh, gratifikasi tidak boleh. Gratifikasi itu gimana sih gratifikasi itu? Gratifikasi itu adalah seseorang yang karena jabatannya dia diberi orang. Karena jabatannya. Contoh misalkan saya itu dekan kan itu. Orang itu tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada saya
Kecuali gara-gara saya dekan kan itu. Contoh misalkan apa? Oh ini ada orang yang pengen mutasi ke fakultas tarbiyah kan itu. Akhirnya dia datang ke rumah membawa apa kan itu? Apa yo nek omahe wong daerah kono, Lamongan, Babat, nggo wingko sekintal misalkan itu. Maka wingko sekintal itu gratifikasi. Kenapa gratifikasi itu? Karena orang itu memberi sesuatu kepada saya gara-gara jabatan saya kan itu. Dulu ada seorang penarik zakat. Jadi orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menarik zakat. Begitu sudah datang untuk menarik zakat, terus akhirnya orang itu mengatakan kepada Rasulullah, mengatakan begini, ya Rasulullah, hadzalaka ya Rasulullah, ini hasil penarikan zakat saya untuk jenengan, untuk umat Islam, untuk Baitul Mal itu. Wa hadza uhdiyali, sementara yang ini itu adalah hadiah yang diberikan oleh para wajib zakat kepada saya. Ini hadiah kan itu. Jadi itu jelas dikasih tahu kepada Rasulullah itu. Apa kata Rasulullah? Afalaqata fi baiti abika wa ummik? Ayuhdalak atau atudalak? Kenapa saudara tidak mencoba untuk duduk saja di rumah ayah dan ibumu? Apakah sudah dikasih hadiah itu kan itu? Itu bahasa lainnya. Kalau saudara tidak menduduki jabatan itu, apakah saudara dikasih hadiah itu? Kalau ternyata tidak, oh itu berarti gratifikasi. Jadi seperti itu kan itu. Saya dulu pernah. Ketika saya menjadi pejabat di salah satu perguruan tinggi swasta, ada orang yang ingin mutasi. Menemui saya di kampus dan waktu itu saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena waktu itu dia itu tidak mendapatkan izin dari atasannya. Itu pangkal kejadiannya itu karena dia itu kerja di dunia militer, dia sipil yang bekerja di dunia militer. Dia ketika pergi haji itu tanpa izin dari atasannya. Akhirnya dianggap dia sebagai satu pelanggaran. Ya karena dia sudah melanggar ya tentu biasa orang yang sudah melanggar itu begitu ada salah sedikit itu pasti dipermasalahkan kan itu. Sehingga akhirnya itu dia tidak merasa kerasan. Karena waktu itu tahun 2000-an yang lulus S2 masih belum banyak dan kebetulan dia lulus S2 sehingga dia datang waktu itu ke Tribakti. Saya menjadi wakil rektor waktu itu. Masih sangat muda saya menjadi wakil rektor itu. Usia saya masih 34 lah itu. Jadi saya masih muda sudah jadi wakil rektor. Anak buah saya itu dulu dosen-dosen saya gitu. Dia ketemu saya, terus saya kasih tahu, mohon maaf Pak, saya tidak bisa terima jenengan kan itu. Karena apa? Kalau Bapak saya terima itu sama saja dengan saya memperkeruh hubungan antara kampus ini dengan lembaganya tempat jenengan bekerja itu kan itu. Pasti kok dan dimnya pasti akan marah dengan Tribakti kan itu. Tidak bisa Pak. Nah, itu. Dia pikir saya ngomong nggak bisa itu gara-gara apa? Dia tidak memberikan sesuatu kepada saya kan itu. Dan itu saya sampaikan di kantor. Akhirnya dia betul datang ke rumah ini, datang ke rumah. Dulu rumahnya kan masih jelek gitu ya. Itu bayangannya Pak Ali Wakil Rektor tapi ini masih miskin dan itu. Saya dibawakan amplop. Jadi amplop diserahkan di meja saya. Apa kata saya? Langsung saya usir kan itu. Ayo keluar, bawa amplopnya kan itu. Dan perlu sama ingat, sepanjang saya masih menjadi wakil rektor, tidak akan mungkin saudara bisa mutasi ke. Jadi marah. Jadi mau dibeli dengan itu. Ya jadi pejabat itu kadang-kadang digoda seperti itu kan itu. Tapi percayalah, pejabat itu kalau sudah diketahui kredibilitasnya oleh banyak orang, kalau dia clean, tidak pernah yang ada berani mencoba-coba kan itu. Makanya berusaha agar kita dianggap jujur itu jadi penting. Karena kalau orang-orang sudah tahu kalau kita jujur, integritas kita itu kuat, tidak ada yang pernah berani mencoba kan itu. Ini pernah saya alami ketika saya menjadi yang tukang nyeleksi ya, calon-calon anggota KPU. Itu tidak ada satupun yang berani datang ke rumah saya ini. Waktu itu kan ada 5 yang nyeleksi itu. Oh yang 4 itu dikejar-kejar orang. Sehingga salah satu wakil rektor UNP waktu itu, Pak Anas, itu sampai tidak berani tidur di rumah kan itu. Kalau tidur di rumah banyak orang mendatangi gitu. Agar apa? Agar calon-calon anggota KPU bisa diloloskan kan itu. Saya tidak pernah, tidak ada yang tak berani datang ke rumah saya kan itu. Karena dia tahu persis karakter saya. Kalau berani petung pasti tidak lulus. Itu langsung di-cut di tengah jalan ya. Dan kebetulan waktu itu saya sekretaris yang menentukan kan itu. Jadi ya seperti itu lah. Jadi kalau kita
punya integritas, insya Allah nanti tidak ada orang yang berani mencoba-coba untuk ya memberi gratifikasi kan itu. Karena gratifikasi itu haram, tidak hanya sekedar korupsi ya, gratifikasi juga haram kan itu. Oke, ada hanya 3 orang itu yang diperkenankan meminta. Yang pertama ada rajulun, seorang laki-laki tahammal kang nanggu sapa rajul hamalatan ing satu tanggungan. Apa sih artinya ini? Seseorang yang harus mengembalikan hutangnya orang lain. Jadi dia itu harus nyauri hutangnya orang lain kan itu. Fahalat moko dadi halal teteka duwe rajul apa almalas salat minta hatta yusiba sehingga ngenani sapa rajul ing masalah kan itu. Tsumma yumsik moko keringe kersa rajul ing masalah. Yang pertama adalah tadi itu. Jadi orang yang mengembalikan hutang-hutang saudaranya dan akhirnya sampai dia tidak punya uang, itu dia boleh minta bantuan kepada orang-orang. Sampai kapan? Sampai dia sudah bisa survive kembali. Ketika sudah survive ya sudah berhenti, tidak boleh meminta-minta, jangan diteruskan kan itu. Jangan seperti yang viral di video itu yang mana orang Bogor atau mana itu yang kalau datang mengemis itu datang menaiki mobil pribadi, dan yang luar biasa dia punya sopir pribadi kan itu. Jadi seorang pengemis punya mobil pribadi, punya sopir pribadi. Oh, ini ya karena mengemis itu profesi kan itu, jadi sudah profesi. Ini tidak boleh semestinya, tidak boleh. Terus yang berikutnya adalah siapa yang boleh warajulan, seorang laki-laki asobat kengenani rajul apa jaihatun apa poncoboyo ijtihad kang ngreksa atau kang meliputi apa jaihah poncoboyo itu malah ing harta bendane si rajul. Fahalat bodit halal itu rajul apa al masalah itu meminta. Yang kedua adalah orang itu yang kena musibah sehingga harta bendanya habis, tidak punya sesuatu, maka ketika dalam keadaan seperti itu dia diperkenakan meminta. Hatta yusibah sing ngenani apa rajul qiwaman ing satu qiwaman tempat untuk apa namanya gondelan lah itu, jadi bisa digunakan, dia sudah survive lah itu min aisyin saking pengupo jiwa. Yang terakhir adalah warajul seorang laki-laki asobat dengan sabur rajul apa faqatun, kefakiran, jadi dia sangat fakir. Apa sih ciri fakir itu? Fakir itu dia tidak mempunyai sesuatu. Kalau miskin itu seseorang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi, itu namanya orang miskin. Kalau orang fakir sama sekali tidak punya sesuatu. Yang tidak punya sesuatu boleh meminta-minta kan itu. Hatta yaqulu sehingga ngucap sapa salatun telu min dzawil hijjah sing kang duweni akal sing sempurna min qaumi sing kaum rajul laqad asabat teman-teman ngenani fulanan seorang apa faqatun, seorang fakir halat moko dadi halal itu berasal al masalatu njaluk. Jadi ada orang yang sangat fakirnya itu, dan itu disaksikan oleh seminimal 3 orang. 3 orang yang baik, orangnya yang tidak mengada-ada, memberitahukan memang betul orang ini memang betul-betul fakir kan itu. Lah, dalam keadaan seperti itu baru orang itu boleh meminta. Tapi konteksnya ini tidak minta kepada penguasa, yang penguasa itu memang berkewajiban untuk memberi sesuatu kepada umatnya, kepada penduduknya. Kalau minta kepada penguasa, misalnya minta beasiswa, itu lain kan itu. Minta-minta di sini konteksnya adalah minta-minta terhadap sesama. Kan ngoten kan itu ya. Rawan itu sama muslimum imam muslim. Sementara ngoten pengajian pada pagi hari ini mari kita tutup bersama pengajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.